Halo, selamat pagi. Pagi ini saya sedang berada di Pekanbaru, di mana pada hari ini dilaksanakan rapat pimpinan provinsi Rapimprov Kadin Provinsi Riau, dan kita sudah melihat peserta dari semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau sudah hadir. Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Keanggotaan Bapak Widianto Saputro, Wakil Ketua Umum Wilayah 1 Kadin Indonesia Bapak Ivan Iskandar Batubara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Bapak Arsyad Juliandi Rahman. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin peserta Rapimprov Kadin Riau. Baik, kami persilakan kepada seluruh tim fotografer dan media untuk dapat kembali ke tempat guna untuk melanjutkan acara. Ya, kita akan melihat kilas balik Kadin pimpinannya Pak Masuri alias Mas Bagong. Berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat sesuai tujuan kegiatan pada hari ini. Undang-undang Kadin itu sudah masuk ke prolegnas, bahkan akan dibahas dalam waktu tidak terlalu lama, sehingga ke depan undang-undang Kadin itu menjadi atau mendapat penguatan yang signifikan dalam hal konten dan prakteknya sekali nantinya, berarti untuk di masa depan. Sangat berperan strategis. Jadi kalau di tim BDN itu ada 3 institusi yang dipercaya. Istilah untuk BDN KTP, Kayaknya Kadin, T-nya TNI, D-nya Polri. Jadi 3 institusi ini memang lagi berjalan aktif sekali. Mari kita berikan aplaus pada 3 institusi tersebut tentunya yang sangat berperan aktif dalam mensukseskan ini. Lalu yang kedua, renovasi rumah tidak layak huni melalui sinergi CSR perusahaan. Berikutnya klinik gotong royong dan pelatihan SDM lokal, dan serta digitalisasi UMKM untuk memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing produk lokal. Program-program ini berdampak nyata di tengah masyarakat, memperlihatkan bagaimana dunia usaha dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi dari bawah, dari desa dan komunitas untuk Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing. Prof sebelumnya menetapkan arah kebijakan dan program kerja Kadin Riau tahun 2026, menyerasikan strategi daerah dengan visi ekonomi nasional dan global, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi Riau. Dengan kata lain, Rapimprov hari ini bukan hanya membahas apa yang sudah terjadi, tapi menentukan kemana kita ingin membawa ekonomi Riau di tahun depan. Memelopori perubahan undang-undang Kadin, karena undang-undang yang saat ini kita miliki tahun 87 dan itu sudah cukup lama ya. Walaupun bagus, kita akan ada undang-undang yang baru yang mengharapkan posisi Kadin akan lebih kuat, akan bisa banyak membantu dari strategi-strategi pemerintah ke depan. Kadin untuk sejak tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. 3, 2, 1. Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Yang pertama dari Kadin Riau kepada Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Taufan Eko Nugroho Rasiko. Dan dia berikan cenderamata kepada Direktur PT Sinergi Karisma Yuda Sky Bapak Teten Ilo sebagai sponsor utama Rapimprov Kadin Riau 2025. Tahun 2025
ini sudah banyak sinergitas yang telah terjadi, dan tentu ini akan kita tingkatkan lagi tahun 2026, tidak jadi pusat tapi juga seluruh provinsi Indonesia termasuk kabupaten kota juga. Yang kedua, bagaimana Kadin beserta pemerintah, pengusaha dan ekosistemnya termasuk akademisi dan sebagainya bisa mensukseskan 4 program Kekun Kadin. Program Kekun yang pertama tentang SPPG atau MBG, makanan gratis, kedua tentang kesehatan gratis, ketiga tentang rumah 3 layak huni, 3 juta rumah ke depan, dan yang keempat tentang pekerja migran. Kita juga melihat bahwa pekerja migran ini memiliki nilai strategis yang tinggi, tidak hanya yang ke luar negeri aja, atau pekerja migran itu bagaimana juga bisa mengkonsolidasi, meningkatkan performance dari pekerja Indonesia itu sendiri. Maka di tanggal 30 November ini, tanggal 30 November, 1 dan 2 Desember, Kadin Indonesia akan menyelenggarakan Rapimnas Kadin yang bertemakan Kadin bergotong royong memperluas lapangan kerja untuk kemandirian dan kesejahteraan Indonesia. Jadi kalau dari Kadin Indonesia perspektifan seperti itu, sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan para senior dari Kadin dan pemerintah Provinsi Riau itu sendiri, di mana perlu menjaga ekonomi supaya tetap baik, dan per BPS kemarin itu ada peningkatan dibandingkan tahun lalu. Jadi selamat terhadap Kadin Provinsi Riau, bagaimana kita bersama bisa kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau ini. Mungkin saya persilakan. Di antaranya ada MOU dengan beberapa universitas yang nanti akan membawa kita diciptakan, melahirkan Kadin Institute, insya Allah di awal tahun akan kita launching. Tujuannya bagaimana anak kita, adik kita yang kuliah hari ini ke depan bisa langsung mengerti dan memahami bagaimana dunia kerja sesungguhnya. Alhamdulillah kemarin mereka sounding daya minatnya cukup tinggi sampai ribuan lebih, tapi kita mulai mungkin dari hal yang kecil. Ke depan juga kita akan membangun lebih telat dan konkret bersama Pemprov, bagaimana kita bergandengan tangan untuk menumbuh kembangkan ekonomi di provinsi ini sehingga akan lebih baik. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau oleh Presiden, pertumbuhan di akhir 8%, insya Allah tercapai, tentunya dengan kerja keras bersama. Segala itu, terima kasih. Pak, Kadin Institute ini akan bekerja sama dengan universitas atau gimana Pak? Iya, ada beberapa universitas, di antaranya dari Pemri. Nah, karena kan hari ini kita diminta untuk masuk ke universitas yang sebelumnya hanya 3 SKS, tapi sekarang berdasarkan dari Menteri Pendidikan itu 8 SKS. Makanya dengan jumlah SKS yang banyak, saya pikir ini menuju ke arah lebih spesifik mengarah kepada dunia kerja. Maka dengan begitu kita dorong untuk membangun Kadin Institute supaya lebih pasti dan lebih terarah. Perguruan tinggi vokasi lainnya gimana Pak? Tetap kita teruskan sesuai dengan SK Gubernur tentang pendidikan vokasi yang ada. Itu kan menyangkut dengan bagaimana kita merangkul dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau sehingga menjadi arah tujuan tempat magang kerja, dan syukur-syukur nanti tempat menerima mereka yang sudah terlatih dengan baik. Sekira itu. Ya. Soal program MBG di Riau, yang misalnya tadi ada 500, kalau Riau sendiri Kadin ada kontribusi Kadin sendiri sifatnya hanya membina dan merangkul semuanya, ikuti sesuai dengan prosedur yang ada dan program pemerintah yang ada. Khawatirnya saya sama kita ada bidang tenaga kerja. Jadi karena saya lagi dinamis sekali, saya tahu permasalahannya, saya khawatirnya ada sama nih untuk bisa mencapai titik keseimbangan, buruh juga tidak merasa dirugikan, pengusaha juga bisa semakin menguntungkan dan investasi lagi, untuk pemerintah bisa mencapai ininya target pertumbuhan ekonominya. Kadin Kabupaten Kota dan anggota luar biasa HRD Kadin Provinsi Riau. Kami persilakan Kadin Dumai untuk mengingatkan juga durasinya 5 menit. Kalau memang sudah berjalan. Yang kedua, operasi pasar murah. Nah, ini juga sudah berjalan tiap tahun bersama Pemko Dumai dan Bulog. Yang ketiga, Kadin Business Matching 2026 yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan. Kadin Business Matching 2025 dihadiri oleh 115 pengusaha Malaysia.
dan telah melahirkan beberapa MOU dan alhamdulillah ini untuk kita bersama di Provinsi Riau. Yang keempat, pelaksanaan Rapim Kota tahun 2026. Yang kelima, pengembangan usaha bidang kemaritiman. 6. Pembangunan pusat pengembangan wirausaha. Di sebelah kantor Kadin Dumai kita bangun pusat pengembangan wirausaha untuk seluruh UMKM yang ada di Provinsi Riau. Sebelum ekspor kita bantu kurasi. Selanjutnya, ketujuh, optimalisasi media dan podcast Kadin Dumai. Kadin Dumai sudah punya podcast, kami memang belum optimal, maka kami di 2026 memasukkan dalam program. 8. Seminar dan FGD. Akhir tahun nanti kita akan melakukan seminar internasional yang melibatkan menggandeng Aperkarya, Asosiasi Perusahaan Karbon Tech Indonesia, dan kami berharap dukungan dari Kadin Provinsi Riau, dan tahun depan kita melaksanakan 2 seminar internasional. Maka kita di Kadin Kabupaten Kalis itu membuat suatu program adalah sertifikasi halal gratis, TIB dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah mempunyai database untuk sertifikasi halal gratis khusus untuk Kabupaten Kalis itu sekitar 2.300-an UMKM, dan yang belum keluar sertifikasinya itu sekitar 900-an, berarti hampir 4.000. Dengan mudah dan tidak dipersulit oleh beberapa pihak perusahaan. Saya mungkin dari kami dari Kairul. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.